Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabinya. Di samping itu dikuatkan dengan kitab suci. Tujuannya adalah untuk menuntun manusia agar mengerti siapa Tuhan yang berhak disembahnya. Tidak lain adalah Tuhan yang menciptakan diri kita maupun menciptakan orang tua maupun leluhur kita. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa dengan Tuhan yang menciptakan leluhur kita? Tidak lain adalah kita agar mampu membantah orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan, seperti Fir'aun maupun Namrud. Karena kalau kita memakai logika kita akan mengetahui kalau Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, lantas orang tuanya Fir'aun menyembah siapa? Nah, ini penting kita mengetahui siapa Tuhan kita. Lebih-lebih pada bulan Rajab, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memperlihatkan kekuasaannya, terutama yang tertuang di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ayat ini diawali kalimat tasbih, Subhana. Kalau kita teliti di dalam Al-Quran, ada beberapa surat yang diawali kalimat tasbih. Bisa menggunakan fi'il madhi, sabbaha, ataupun fi'il mudhari, yusabbihu, ataupun dengan masdar, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ayat ini kalau kita pahami secara mendalam, kenapa diawali dengan tasbih? Ternyata Allah memperlihatkan kekuasaannya, pernah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa. Kalau kita buka media, misalnya Google Map, sesekali kita coba ukur berapa sih jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Kalau kita lihat ternyata secara akurasi wallahu a'lam, tapi kalau kita menggunakan Google Map, menggunakan mobil, kurang lebih 17 sampai 20 jam. Bahkan kalau kita ukur menggunakan jalan kaki, niscaya akan melalui beberapa hari. Hal ini menandakan bahwa Allah lah yang memperjalankan hambanya, bukan jalan sendiri. Maka redaksi ayat itu asra, memperjalankan. Logikanya adalah ibarat semut melakukan perjalanan panjang dari Jawa ke Bali, kira-kira butuh berapa tahun? Kalau semut berjalan sendiri, niscaya puluhan tahun belum sampai. Tapi kalau semut itu kita bawa, kita kantongin, kurang lebih 2 jam naik pesawat itu bisa sampai tempat, sampai lokasi. Ini menandakan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj Allah lah yang memperjalankan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa perjalanannya dari satu masjid ke masjid yang lain? Ini ada beberapa hikmah di dalamnya. Terutama di ayat ini Allah ingin memperlihatkan linuriyahu min ayatina. Allah hendak memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Di antaranya adalah mukjizat Isra dan Mi'raj. Ini mukjizat yang gak bisa dinalar oleh akal, terutama orang-orang saat itu belum sampai. Tapi atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hal-hal yang gak masuk akal, Allah mampu. Karena yang namanya akal mahdud, terbatas. Lebih-lebih akal kita sangat terbatas terkait masa depan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pentingnya meramaikan masjid. Karena masjid ini sebagai hisnul mukmin, benteng orang mukmin,
tempat ibadah, salah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk saja sudah dikategorikan ibadah melalui i'tikaf, apalagi sampai melakukan ibadah-ibadah yang lain. Pahalanya luar biasa. Terus apa hubungannya dengan Masjid Al-Aqsa? Masjid Al-Aqsa ini termasuk situs sejarah para nabi terdahulu. Lebih-lebih di zaman Nabi Musa maupun keturunannya. Masjid Al-Aqsa ini jaraknya jauh bila diukur dari Makkah. Dan di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk sholat menghadap kiblat sana, Masjid Al-Aqsa. Namun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, diperintahkan untuk menghadap kiblat. Maka dari sini peranan umat Islam sangat penting. Pertama, menjaga peranan masjid agar tetap harmonis, dimakmurkan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Nabi diperintahkan untuk menjalin silaturahim kepada leluhur-leluhurnya. Karena perjalanan Nabi menuju Masjid Al-Aqsa, Allah memperlihatkan keajaiban-keajaiban. Di antaranya Allah mempertemukan seluruh para nabi, sehingga beliau ini dijuluki Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Walaupun secara wujudnya beliau terakhir, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiwakan beliau. Kita sebagai umatnya harus bangga. Sebagai umat Nabi, beliau mendapatkan kedudukan mulia tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak. Sampai-sampai terkait masalah syafa'atul uzma, syafaat terbesar yang bisa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya harus bangga. Bagaimana caranya kita bangga kepada Nabi? Tidak lain adalah berusaha menghidupkan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya sebatas kemampuan kita. Yang kedua, tidak ada cara lain. Kita sebagai umatnya, sebagai bukti cinta kepadanya, tidak lain adalah memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Karena dengan sholawat ininya, hubungan kita dengan Rasul selalu dekat. Walaupun kita menemukan sholawat di Google misalnya, apakah boleh kita amalkan? Boleh. Karena sholawat ini salah satu amalan, walaupun kita tidak memiliki guru, tidak memiliki ijazah. Kalau kita amalkan, niscaya amalan ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini peranan kita sebagai umatnya. Nabi kita pernah diperjalankan Isra dan Mi'raj, tidak lain adalah agar kita berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada Rasulnya. Di samping itu kita tidak mampu hidup sendirian, pasti